Disebutkan bahwasannya kalau jaminan kalau objek yang dijamin itu adalah masalah hutang, masalah harta, maka akadnya namanya akad doman. Tetapi kalau yang dijamin itu objeknya adalah jiwa, jadi objeknya adalah jiwa, ini berbeda. Kalau objeknya adalah jiwa, maka akadnya namanya akad kafalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat, dimana saja Anda berada, kembali kita ketemu di tongkrongan Gebuk Faedah. Kali ini Al-Fakir akan membawakan tema ad-doman wal kafalah. Doman itu ada yang dimaknai sebagai istilah ganti rugi, penjaminan atas untuk melakukan suatu ganti rugi terhadap tanggungan orang lain, terhadap tanggungan kepada orang lain. Nah, di dalam Islam ada dua model penanggungan karena berhubungan dengan hak orang lain, yaitu satu ada akad doman, yang kedua ada akad kafalah. Sebenarnya akad kafalah ini sama jadi istilahnya mutarotif kalau disebutkan, ini murotif dari akad doman, jadi sinonim lah istilahnya, gampangannya begitu, sinonim dari akad doman. Cuma ada bedanya, ada perbedaan antara akad doman dengan akad kafalah. Persamaannya dulu, sebelum kita masuk ke ruang perbedaan, kita masuk ke ruang persamaan terlebih dahulu. Kalau persamaannya sama-sama menanggung sebuah ganti rugi atas seseorang yang sedang bermasalah kepada orang lain. Jadi istilahnya pihak kedua kepada pihak pertama. Pihak kedua ini pihak yang bersangkutan langsung dengan masalah. Orang punya utang, berarti orang yang punya utang tadi itu dia yang memiliki masalah. Terus kemudian pihak yang diutangi itu adalah pihak yang memiliki hak atas suatu harta. Menanggungnya orang, jadi menanggungnya orang ketiga terhadap tanggungan dari orang kedua kepada pihak pertama tadi itu dinamakan dengan istilah akad doman, juga kadang-kadang disebut juga sebagai akad kafalah. Teman, ada sedikit perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan kalangan ulama umumnya biasanya kalau istilah doman itu ada hubungannya dengan pihak yang berkaitan langsung dengan masalah utang itu. Orang yang memiliki utang, dia memiliki tanggung jawab untuk membayar utangnya kepada pihak pertama. Tanggung jawab untuk membayar utangnya ini dikenal dengan istilah akad doman. Tetapi ketika ada pihak ketiga yang menjamin utang tersebut, saya jamin utang tersebut akan lunas tepat pada waktunya, misalkan dari pihak ketiga yang menjamin, misalkan kalau misalkan pihak kedua ini terus kemudian tidak bisa menepati waktu pembayaran pelunasan utang pada waktunya, maka pihak ketiga yang berperan sebagai pihak yang membayarkan utang misalkan, maka pihak ketiga ini dinamakan dengan istilah domin atau orang yang menjamin. Jadi orang yang menjamin, objek yang dijamin adalah utangnya tadi, dain. Objek yang dijamin adalah utangnya. Nah, akad seperti ini kadang-kadang disebut dengan istilah akad kafalah, kadang-kadang disebut juga dengan istilah doman. Jadi para ulama itu dalam hal ini kadang-kadang menyamakan. Makanya kemudian asuransi yang umumnya adalah dikenal dengan istilah takaful itu juga kadang-kadang dikenal dengan istilah tadmin, karena ada unsur penjaminan dari pihak ketiga. Yang dijamin adalah harta. Nah, inilah kemudian di dalam sebuah kitab disebutkan bahwasannya kalau objek yang dijamin itu adalah masalah utang, masalah harta, maka akadnya namanya akad doman. Tetapi kalau yang dijamin itu objeknya adalah jiwa, jadi objeknya adalah jiwa, ini berbeda.
Kalau objeknya adalah jiwa, maka akadnya namanya akad kafalah. Ini kalau dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqhil Imam Syafi'i, karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Ya. Itu. Jadi ada perbedaan. Perbedaannya kalau dalam mazhab Syafi'i itu yaitu tadi, jadi membagi akad doman dengan akad kafalah ini, kalau doman itu berkaitan dengan harta, tapi kalau kafalah itu berkaitan dengan jiwa. Ya, paham ya? Nah, tetapi pada dasarnya yang umum dipakai oleh para ulama itu adalah kalau doman itu berkaitan dengan masalah penjaminan yang langsung diberikan oleh pihak yang bermasalah kepada sahibul hak. Jadi orang yang berutang langsung kepada pihak yang diutang. Sementara kalau kafalah itu penjaminan dari pihak ketiga kepada pihak kedua atas tanggungannya yang terhadap pihak pertama. Pihak kedua ini dikenal dengan istilah asil, pihak yang ketiga dikenal dengan istilah kafil. Jadi akad doman dengan akad kafalah itu memang kadang-kadang agak sulit untuk dibedakan. Jadi agak sulit untuk dibedakan dalam praktiknya. Sebab apa? Ya sebab ada pemilihan sebab ada pemilihan yang banyak. Apa nanti penjabarannya nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.